Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya dari mata kuliah Ilmu Al-Quran. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebutkan dan jelaskan hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Jadi Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Adapun hikmah turunnya Al-Quran secara beransur-ansur, yang pertama mempermudah penerimaan dan pemahaman. Penurunan secara beransur-ansur dapat membantu memahami dan menghayati Al-Quran dengan lebih baik, juga memberi waktu bagi umat untuk mengamalkan ajaran yang disampaikan. Kemudian yang kedua, menjawab tantangan dan pertanyaan. Penurunan secara beransur-ansur memungkinkan Al-Quran dapat menjawab pertanyaan dan tantangan peristiwa yang muncul dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW maupun umatnya. Kemudian yang ketiga, memperkuat hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan dakwah. Jadi wahyu yang diturunkan secara bertahap-tahap maupun beransur-ansur menjadi sumber kekuatan, ketenangan dan motivasi bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, memberikan proses pendidikan yang bertahap. Umat Islam dididik secara bertahap dalam memahami hukum-hukum syariat, akhlak dan nilai-nilai keimanan. Yang kelima, menguatkan hafalan dan pemeliharaan Al-Quran. Dengan diturunkannya wahyu secara beransur-ansur, umat memiliki kesempatan untuk menghafal, mengajarkan, dan menyebarluaskan Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan sejarah Jam'ul Quran wa Kitabuhu. Sejarah Jam'ul Quran wa Kitabuhu mengacu pada proses pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Proses pengumpulan Al-Quran dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana wahyu yang diterima beliau dicatat para sahabat di berbagai tempat seperti pelapa kurma, batu, kulit, dan tulang, serta dihafal berbagai sahabat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, pada masa Khalifah Abu Bakar, dilakukanlah pengumpulan Al-Quran secara teratur atas usulan Umar bin Khattab. Hal ini dipicu oleh banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dikarenakan perang Yamamah. Abu Bakar pun memerintahkan Sa'id bin Zabit untuk mengumpulkan seluruh hafalan dan catatan, menyusunnya menjadi satu mushaf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam menyebar ke wilayah baru seperti Persia, Syam, dan Mesir. Perbedaan dalam cara membaca muncul yang berpotensi dapat menimbulkan perselisihan. Utsman pun membentuk tim untuk membuat salinan Al-Quran berdasarkan mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Salinan ini disebut salinan Mushaf Utsman. Mushaf Utsman ini ditulis tanpa harakat, tanda baca, dan titik agar sesuai dengan qiraat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa dinasti Umayyah, tanda baca dan titik ditambahkan oleh ulama untuk memudahkan pembacaan Al-Quran, terutama bagi non-Arab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud munasabah di dalam Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah di dalam Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang keterkaitan antara keterkaitan atau hubungan antara ayat-ayat
dan surat-surat di dalam Al-Quran. Munasabah ini menunjukkan bagaimana cara ayat-ayat atau surah-surah saling berhubungan sehingga membentuk kesinambungan yang harmonis di dalam Al-Quran. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Di ayat 2 membahas bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lalu di ayat ketiga membahas ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang mendirikan sholat, orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang dimaksud gaib di sini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pertanyaan keempat, berikan masing-masing contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contoh ayat Makkiyah dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Kemudian ayat Madaniyah, contoh ayat Madaniyah di dalam Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ud'afam mad'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan apa maksud al-muhkam dan al-mutasyabihat dan berikan masing-masing contohnya. Al-muhkam merujuk pada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang maknanya sudah jelas sehingga tidak membutuhkan penafsiran yang rumit. Contohnya wa ahallallahu bai'ah wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan al-mutasyabihat, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang maknanya tidak begitu jelas sehingga memerlukan penafsiran yang lebih mendalam dan atau penjelasan dari ilmu tafsir. Ayat al-mutasyabihat ini sering mengandung makna kiasan, makna perumpamaan, sehingga ayat ini sulit untuk dipahami dan membutuhkan penafsiran yang lebih mendalam. Contohnya kullu syai'in haliku wajhihu. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Jadi mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.